Oke, halo, selamat sore teman-teman dan sahabat sehat Bali Med. Apa kabarnya sore hari ini? Baik. Semoga teman-teman, sahabat dan keluarga sehat Bali Med gitu semuanya dalam kondisi sehat senantiasa dan kita tentu berharap semua agar pandemi COVID-19 ini untuk segera berlalu. Teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, berjumpa kembali pada sore hari ini bersama saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Salam sehat dari kami. Oke, dan teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, sekiranya teman-teman dalam hal ini sore hari ini ada waktu luang begitu atau sedang beristirahat, itu di sela-sela waktu bekerja, Anda bisa untuk ikuti live streaming kita di Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Silakan Anda bisa mengajak teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga, dan ataupun tetangga atau siapapun itu bagi Anda juga sebagai pemerhati dunia kedokteran dalam kesempatan bincang seputar kesehatan pada sore hari ini. Menarik sekali tentu topiknya, yaitu tentang menjaga kesehatan jantung kita di era tatanan kehidupan baru atau new normal yang kita sebut saat ini. Nah teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah Dr. Iketut Susilo SPJP VH. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat hari ini dok? Astungkaru sehat. Baik, terima kasih dokter sudah menghadiri undangan kami. Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, beliau ini adalah salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dan beliau saat ini adalah juga Ketua SMF Kardiovaskuler Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Beliau juga sangat aktif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan saat ini beliau juga praktek di Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, sore hari ini menarik sekali perbincangan kita, yaitu salah satu penyakit yang kiranya menjadi salah satu diagnosa yang sering atau kerap kali terjadi pada masyarakat, yaitu tentang kesehatan jantung kita di era new normal. Apa itu? Nah, mari kita simak perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, dokter, mengapa sore hari ini kita mengangkat topik tentang menjaga kesehatan jantung ini, dok? Ya, dasarnya adalah karena kita ketahui bahwa sampai saat ini penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia dan juga di global. Di dunia masih belum tergeser, masih menyebab kematian nomor satu. Nah sekarang tambahannya adalah bagaimana kita menjaga kondisi jantung kita atau kesehatan jantung di era new normal ini. Iya, betul. Nah kenapa ini diangkat? Karena sudah ada beberapa data menunjukkan bahwa pasien-pasien yang terkonfirmasi dengan COVID-19 itu komorbid yang paling banyak adalah salah satunya adalah penyakit jantung. Nomor satu adalah hipertensi, nomor dua adalah diabetes mellitus, nomor tiga adalah penyakit jantung, kemudian nomor empat adalah penyakit paru-paru. Nah itu yang kelima baru penyakit keganasan. Nah kalau kita lihat bahwa penyakit hipertensi dan diabetes itu adalah salah satu faktor risiko untuk orang kena penyakit jantung. Oke. Nah, kalau itu kita kumpulkan ketiga-tiganya, jelas di sini bahwa adalah penyakit ketiga adalah jadi penyebab utama atau komorbid utama untuk orang yang gampang terpapar untuk penyakit COVID-19. Itu masalah pertama. Kedua, kalau mereka yang tiga ini terkena COVID-19, itu risikonya akan tinggi untuk mengalami suatu kasus meninggal. Sehingga kalau kita lihat di media sosial di mana-mana, kalau orang meninggal pasti komorbidnya ada salah satu di antara tiga itu pasti ada. Yang mereka setelah terkonfirmasi akhirnya meninggal, pasti apa komorbidnya? Pasti jawabannya kalau bukan jantung, diabetes, hipertensi, itu aja. Nah oleh karena itulah sekarang bagaimana upaya kita di tatanan new normal ini untuk menjaga supaya mereka-mereka yang punya komorbid penyakit jantung, hipertensi, diabetes harus dilindungi. Sehingga dia bisa menjalankan kehidupan biasa, tetapi juga dia tidak terlindung dari COVID-19 itu. Iya, betul dokter. Nah, berarti ada kelompok beresiko, salah satunya adalah hal ini yang bisa untuk menjadi komorbid atau faktor pendukung itu dok ya, untuk terkena COVID-19. Kalau terinfeksi menjadi lebih berat. Menjadi lebih berat, betul itu dokter. Tantangannya. Nah dokter, kalau kita simak penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung ini menjadi salah satu penyebab kematian yang utama. Banyak ya, yang utama di dunia ini. Nah itu kenapa bisa begitu dokter? Apa yang salah sebetulnya dari aktivitas sehari-hari masyarakat? Ya kalau kita lihat data yang ada, yang orang yang meninggal oleh jantung memang terbanyak oleh karena penyakit jantung koroner ya, serangan jantung mendadak. Yaitu sebenarnya sih
masalahnya adalah kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan faktor risiko orang yang akan terkena penyakit jantung itu. Ya. Apalagi ditambah sekarang dengan sistem pandemi ini malah tambah susah lagi. Susahnya kenapa? Orang yang sudah jelas-jelas penyakit jantung, mestinya dia harus kontrol, dia akan mengalami ketakutan nanti kena COVID. Sehingga dia loss, tidak kontrol. Iya. Nah kalau loss tidak kontrol, satu risiko untuk terkena serangan jantungnya malah jadi berat. Kan sulit. Dia menghindar tidak kena COVID, tapi serangan jantungnya mengancam. Iya. Dia menyelamatkan jantungnya, dia takut kena COVID. Oke. Kan bolak-balik ini. Bolak-balik. Nah ya, ini yang jadi susah. Makanya strateginya bagaimana? Nah makanya lahirnya istilahnya tatanan new normal kan jalan tengah sebenarnya. Jalan tengah apa? Jalan tengah dalam upaya kita ketahui bahwa efek pandemi COVID ini adalah luar biasa di sektor sosial dan ekonomi. Oke. Kita lihat berita terakhir, hampir 216 negara yang kena kan semua mengalami kemunduran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi defisit semua, minus. Nah itulah sekarang jalan tengahnya apa? Pakailah jalan tengah new normal. Iya betul ya, dokter. Dengan tatanan protokol begitu ya. Dok, jangan sampai begitu dok ya, cemas ke rumah sakit, tidak kontrol lalu ke dokter. Penyakitnya sendiri. Malah, iya dokter, betul dok. Iya baik dokter. Nah dokter, kita sebetulnya mungkin masyarakat awam pada umumnya sebetulnya mengenal penyakit jantung, tapi ada satu sisi yang mengabaikan begitu dok, keluhan dan setiap kali gejala yang dirasakan gitu dok. Nah sebelum kita simak apa sebetulnya gejala-gejala dari penyakit jantung itu, apa sih faktor utama ketika seseorang bisa menyebabkan gangguan pada organ jantungnya dok? Ya jadi ini kalau misalnya penyakit sebagai faktor utamanya ya itu tadi salah satunya terbanyak adalah darah tinggi, kedua kencing manis, ketiga gangguan lipid darah, kemudian juga adalah merokok, kan itu sering terlupakan. Itu semua yang gampang-gampang dicegah sebenarnya. Iya. Apalagi merokok, kegemukan. Orang sedentary tidak jarang aktivitas juga merupakan stres salah satunya. Kan itu semua faktor risiko untuk gampang kena penyakit jantung. Lalu sudah kena bagaimana? Ya tentu gejalanya macam-macam, ada yang dari ringan sampai berat. Kalau ringan mungkin hanya sesak saja kalau dia aktivitas yang biasa sebelumnya bisa sudah jalan sekian meter atau naik tangga sekian tangga biasa-biasa aja. Tapi sekarang kok belakang-belakang ini mulai dia nggak bisa. Ada keluhan, ada hati-hati. Oke dokter. Tuh. Kedua, sering keluhan nyeri dada. Yang sebelumnya biasa-biasa aja, hanya aktivitas berat baru agak nyeri, sekarang kok ringan saja, malah pada saat istirahat kadang-kadang dadanya rasa nyeri, apalagi panas. Nah, itu juga waspada. Kemudian ketiga yang sering adalah berdebar. Itu hati-hati. Kalau orang biasa sebelum tidak berdebar, sekarang hanya berapa belakang ini kok gampang berdebar, malah jalan sedikit kok tidak enak dada saya kok rasanya ada yang jantungnya seperti mau putus gitu. Nah itu hati-hati, itu udah gejala dari awal bahwa orang kemungkinan akan terkena gejala penyakit jantung. Oke, baik dokter. Nah sebelum terkena penyakit jantung tadi dokter sudah mengatakan bahwa gejalanya itu tadi dok, yaitu sesak, dominan nyeri, kemudian berdebar begitu dok. Nah sesak yang dimaksud ini seperti apa dok? Biasanya pasien atau seseorang itu yang waduh ini kayaknya saya harus kontrol ke jantung. Seperti apa karakteristik sesaknya dok? Jadi sesaknya macam-macam ya. Tapi kita kalau udah sesak kita harus bedakan ini jantung apa bukan. Karena ada penyakit lain juga mempunyai gejala sesak. Ya, bukan jantung, apa contoh paru-paru, orang asma, orang penyakit paru kronis juga bisa, orang dengan gagal ginjal juga sering juga mengeluh sesak. Jadi sesak pada jantung ini khas dia. Jadi sesak itu adalah sesak yang berat bila dia melakukan aktivitas. Kalau biasanya dia orang pekerja berat, kayak buruh bangunan tuh, mungkin dia tidak terlalu sesak, tapi begitu dia melakukan aktivitas lebih berat lagi, mulai sesak. Nah itu. Tapi dia akan membaik kalau dia misalnya dipakai istirahat atau duduk, atau malah kalau dia berbaring malah tambah sesak ya. Tapi kalau dia duduk enak. Nah itu khas kalau orang yang sesaknya kita juga ada gangguan di jantungnya. Ya. Baik dokter. Nah nyeri dada dok, yang kedua selain sesak, nyeri dada yang seperti apa nih yang mengindikasikan khas bahwasanya ini penyakit jantung? Nah ini nyeri dadanya khas, ini umum pada umumnya ya, di luar orang dengan diabetes, orang wanita, postmenopause itu memang tidak klasik, atau orang lanjut usia itu memang lain. Tapi kalau di luar itu yang khas adalah nyeri dada yang dirasakan bisa tiba-tiba atau bisa mungkin pelan-pelan tambah berat. Itu khas ada nyeri dada di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri
dada terasa nyeri, kemudian dia tidak bisa menunjukkan lokasi nyeri di mana, sehingga dia kadang bingung memegang dadanya seperti ini aja dia. Bahkan disertai dengan rasa panas dadanya, seperti terbakar, bahkan yang berat lagi seperti tercekik dia. Seperti orang mau cekukan itu. Bahkan sampai keringat dingin, bahkan dia nyerinya sampai menjalar, bisa ke lengan kiri, bisa sampai ke punggung, sampai ke leher. Maka sering orang dengan keluhan nyeri dada kan dibilang sakit gigi kan. Dikira bukan sakit gigi, ternyata bukan, karena ada penjalanan sehingga giginya bilang sakit. Malah kadang-kadang dikeroki dia sampai ke lengannya itu khas itu, bahkan sampai seperti tercekik itu. Oke, dokter. Bahkan yang apes sudden death. Oh. Belum ada korban langsung mati. Itu kan, maka hati-hati di masyarakat kalau sudah ada orang tahu tiba-tiba ada keluhan nyeri keringat dingin sebentar atau langsung death. Nah, itu udah khas pasti dah. Serangan jantung. Dokter, ya, betul dokter. Nah, tadi dokter mengatakan sedikit tentang serangan jantung, Dok. Bisa tidak, Dok? Awalnya yang mungkin kesehariannya tidak pernah mengalami gejala itu, lalu tiba-tiba langsung mengalami gejala itu dan berat, Dok, fatal, kemudian meninggal gitu, bisa, Dok? Bisa, sangat bisa. Dan berapa contoh artis kita yang meninggal mati mendadak kan banyak. Oh iya. Ya seperti siapa? Haji Mas Said. Kan terakhir si siapa? Suaminya Bunga Citra Lestari. Oh iya. Ya kan orangnya sehat-sehat saja. Betul, dokter. Ya, tapi bisa saja mendadak. Itu namanya serangan jantung mendadak atau istilah bahasa medisnya sudden cardiac death. Itu bahasa macam-macam penyebabnya. Tetapi terbanyak itu oleh karena adalah penyempitan pembuluh darah koroner. Tapi bisa juga yang bukan itu. Tapi tidak banyak. Tapi bisa kalau orang atletis bisa. Kalau dari penyakit bawaan dia, kelainan otot jantung bisa, atau mungkin bawaan karena gangguan irama jantung yang tidak terdeteksi bisa juga. Nah itulah makanya sering pada orang dengan mati mendadak atau sudden cardiac death pada usia produktif, usia dewasa muda itu yang paling takutkan. Tapi kalau dia sudden cardiac oleh karena dia usia lanjut itu kebanyakan oleh karena penyakit jantung koroner, penyempitan koroner itu yang sering. Berarti dokter mungkin tidak penyakit jantung koroner ini dialami oleh usia muda, Dok? Kalau usia muda jarang, ya jarang. Tapi kalau paling sering adalah usia lanjut dengan faktor risiko. Risikonya apa ya tadi itu, darah tinggi, kencing manis, orang gemuk, merokok, gangguan kolesterol, jarang olahraga, stres bisa. Iya, dokter. Mungkin menarik, Dok, kalau kita semisalnya mengupas lebih dalam gitu, bagaimana sih hubungannya ketika seseorang itu merokok, Dok? Nah, selama ini kan yang diketahui kalau merokok itu bisa menyebabkan sesak saja. Nah, bagaimana kemudian prosesnya ketika rokok itu masuk ke dalam tubuh dan bisa mengganggu sistem jantung kita, Dok? Ya, jadi sampai saat ini kan rokok jadi merupakan faktor risiko utama ya untuk serangan jantung, terutama adalah nyangkut jantung koroner. Yang kedua ya penyakit paru. Nah, kita tahu kan memang asap rokok melalui paru. Tapi kalau dihubungkan dengan jantung, kita ketahui bahwa rokok itu kan bukan asapnya aja. Komponen dalam rokok itu banyak. Ada tar, ada nitrik oksid, ada macam-macam. Nah itulah yang akan masuk ke sirkulasi, itu yang akan merusak. Kalau sudah dia masuk darah, komponen-komponen dari rokok selain asap rokoknya, dari orang isep masuk itu serot gitu kan. Itu banyak unsur dalam rokok itu. Ada racun banyak, nitrik oksid ada. Seperti racun itu yang akan masuk ke dalam darah. Nah itulah masuk ke sirkulasi, itu yang akan merusak sistem pembuluh darah. Salah satunya adalah pembuluh darah di jantung. Pembuluh darah lain bisa, contohnya apa? Pembuluh darah di paru bisa, sehingga orang kena serangan penyakit paru-paru. Bisa juga pembuluh darah tepi atau pembuluh darah di kepala, jadi orang stroke. Banyak orang merokok juga faktor risiko utama untuk terjadinya stroke. Iya. Makanya janganlah merokok bagi mereka yang sudah punya faktor risiko lain. Contohnya sudah punya darah tinggi, jangan merokok. Sudah gemuk, jangan merokok. Sudah diabetes, jangan merokok. Sudah jarang olahraga, jangan merokok. Jadi kita minimal kalau sudah merokok kita kurangi. Yang lain apalagi hipertensi ya obati darah tingginya. Gemuk turunkan berat badan. Punya kencing manis kontrol gula darah. Kan gitu aja. Iya, dokter. Sebetulnya simpel, Dok, ya, sederhana sebetulnya ketika kita bicara upaya preventif atau pencegahan agar tidak sampai terjadi pada diri kita ataupun keluarga Anda di rumah itu jangan sampai terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner ini. Nah, dokter, menarik tadi, Dok. Kemudian kalau kita semisalnya mau periksa jantung nih, Dok, apa saja sih, Dok, pemeriksaan yang biasanya dilakukan kalau ke dokter spesialis itu? Ya, kalau standar untuk pemeriksaan jantung ya selain pemeriksaan
pemeriksaan vital sign ya tensi pasti diperiksa dulu pertama. Kedua, setelah tensi kita juga ada darah tinggi, ya kita lanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Kedap jantung. Ketiga, pasti dilakukan pemeriksaan rekaman jantung. Setelah itu baru pemeriksaan yang sederhana, pemeriksaan darah. Darah kita tujuan apa ya? Mencari itu. Mungkin dah dia ada faktor risiko akibat gangguan gula darah, misalnya akibat gangguan lipid darah yang terganggu yang menyebabkan jadi faktor risiko untuk penyakit jantung. Itu yang kita cari. Nah setelah itu ketemu, baru kita bisa kelompokkan, kita lakukan namanya stratifikasi. Oh ini penderitanya stratifikasinya termasuk risiko tinggi, risiko sedang, risiko ringan. Nanti pendekatan kita di situ nanti. Oke, baik dokter. Nah, di situasi pandemi begini dok, new normal, sebetulnya dokter tadi mengatakan, kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pola aktivitas sehari-hari dok untuk menjaga kesehatan jantung kita? Nah, ini yang paling penting ya, fokus kita. Pada situasi pandemi ini kita kan, pandemi dalam di era new normal ini, kita perlu mengedukasi masyarakat, juga keluarga kita bahwa pengertian new normal dulu. Itu sering disalah kaprahkan oleh orang awam. Begitu bilangnya yang dimaksud dengan new normal adalah kita boleh beraktivitas seperti normal tetapi ada batasan. Batasannya apa? Protokol kesehatan. Itu yang harus dipegang dulu. Karena sementara ini kita lihat kan begitu orangnya ya normal, bukan new normal itu bukan normal. Baik. Karena normal dengan tatanan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau ini dipegang kita akan bisa melewati fase ini. Tapi kalau ini sudah keliru, ya udah akan lama nanti. Buktinya semenjak ditetapkannya sekitar pertengahan Agustus dulu ya, kita meninggalkan ada new normal, dideklarasikan bahwa kita memasuki era normal. Buktinya apa? Sekarang kasus kan sudah meningkat. Iya dokter. Kasus yang terkonfirmasi dengan gejala dengan mengarah ke COVID-19 itu banyak. Kenapa demikian? Nah, berarti ada yang tidak benar, berarti protokol kesehatannya tidak jalan, edukasi kita terhadap masyarakat masih kurang. Salah satunya apa? Sama, kan 3P itu wajib pakai masker, itu kan harus itu protokol kesehatan. Kedua, rajin mencuci tangan setiap habis memegang benda suatu. 3, jaga jarak, kan gitu. Pola hidup bersih dan sehat kan itu. Ini harus ditekankan dulu pada masyarakat awam, inilah yang namanya protokol kesehatan yang dijalankan kemanapun, dimanapun harus lakukan. Kalau kita lihat model begini, kita kembali lagi. Kalau itu diterapkan bagus, mestinya kan satu, untuk menghilangkan kerumunan di mana ke tempat orang berkerumun paling banyak. Jadi hari, kan toh? Itu harus hati-hati. Bukan tidak boleh ke pasar, silakan. Itu aktivitas juga aktivitas penjual, tapi itu pakai protokol. Artinya jangan terlalu rapat. Tolong yang belanja pakai masker, yang jualan juga pakai masker, kan gitu. Setelah terjadi transaksi barang sampai di rumah dibersihkan, ingat cuci tangan setelah datang dari pasar. Barang-barang kita beli pasar harus cuci dulu, baru kita bersih, cuci tangan kita, baru kita megang yang lain, kan gitu. Masker jangan lepas selama ada di pasar atau di jalan. Setelah di rumah boleh kita pakai masker, kalau kita tetap jaga jarak. Nah, ini kan belum diterapkan secara bagus. Tuh, kedua apa? Misalnya ada pertunjukan itu nggak boleh. Itu kan keramaian. Betul dokter. tapi dengan dalil dok, ada beberapa pihak yang dengan alasan tertentu kemudian mengumpulkan massa, bahkan dokter dalam hal ini kegiatan ini mungkin perlu pencerahan dokter ya panitianya. Jadi kalau misalnya kita mau berpikir mau melakukan sesuatu, jadi pertimbangkan juga faktor resikonya, konsultasi dengan orang kesehatan. Kan itu harus dijaga. Bagaimana kita melakukan physical distancing kalau kita di tempat kerumunan kan sulit. Iya, dokter. Itu udah hilang satu kan. Betul. Physical distancing udah hilang. Kedua, masker enggak pakai lagi. Tambah hilang lagi kan. Tambah banyak itu jelas atau resikonya kan makin tinggi. Makin tinggi. Di mana kita berkumpul banyak orang, apalagi kita pakai masker, di sana ada risiko kita akan tertular lebih tinggi. Sekarang yang jadi di masyarakat masalahnya adalah justru mereka takut ke rumah sakit, tapi dia berani ke pasar. Justru dia kena di pasar, bukan di rumah sakit. Kita tahu rumah sakit kita yang ada Singaraja, Bali, Med, semua rumah sakit swasta dan negeri itu kan sudah menerapkan protokol yang ketat. Begitu Anda masuk akan ditanya sama satpam, dicek suhu dulu, kan? Ditanya lagi, ada tanda bergejala, tidak bergejala, kita pisahkan dia. Kalau sampai ke rumah sakit kita dia pakai masker, pasti ditegur semua satpam, Pak pakai masker. Kan sudah pakai, apakah Anda akan ditegur di tempat
keramaian tidak ada. Iya, betul Maka dokter. resikonya justru di sana, bukan di rumah sakit. Betul dokter. Nah ini yang perlu ditegaskan kembali sebetulnya dok kepada teman-teman sahabat di rumah dan pemirsa Jangan bahwasannya dibalik. rumah sakit itu bukan menjadi tempat beresiko sebetulnya. Yang Iya. lebih beresiko itu di luar Iya, sana benar. begitu dokter ya. Tapi terbalik dok, masyarakat bilangnya aduh takut ke rumah sakit nanti kena COVID begitu. Nah, karena rumah sakit sudah pasti dipisah. Semua rumah Iya. sakit yang ada kita di Singaraja memisahkan antara orang yang bergejala, dari awal ini bergejala pasti jangan dikasih. Kan sudah kita pisahkan nih. Iya dokter. Kalau ada orang sudah terkonfirmasi sudah kita isolasi. Iya betul. Kalau sudah mau berkunjung ke poli atau ke UGD harus pakai masker. Nakes sendiri sudah jelas pasti proteksi dia pakai. Betul. Sudah sekarang kalian kan semua coba lihat. Iya. Di rumah sakit kita, di rumah sakit swasta yang lain, semua nakes itu. Karena dia menyadari begitu pentingnya kita membuatkan APD supaya kita bisa melindungi diri kita, melindungi pasien, melindungi keluarga, melindungi masyarakat. Kan tujuannya Iya, situ sebenarnya. betul dokter. Sebetulnya mulai dari personal ini harus menjadi pahlawan Ya. dokter ya untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, siapapun ya, ya, untuk keluarga dan masyarakat. semua orang. Maka di sini dipentingkan namanya solidaritas kolektif. Jadi kesadaran kolektif. Ya. Kalau kita aja di Balimbad saja yang pakai masker sadar, di luar ya sama aja. Sama saja. Dia kena di luar bukan di Oke kita. dokter, iya dokter. Nah dokter dalam tatanan hidup baru ini new normal selain tadi pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah pola olahraganya dokter. Ya, itu Nah salah yang satu. menjadi pertanyaan serius adalah ketika misalnya kita memilih pola olahraga, mungkin diawali dengan pola olahraga yang efektif untuk menjaga kesehatan jantung kita seperti apa sih dok? Ya, kalau olahraga untuk kesehatan jantung itu ada ukurannya ya. Oke. Tergantung jenis penyakit jantungnya. Tapi secara umum kita ada olahraga untuk jantung itu olahraga yang aerobik. Oke, ayo. Ya, aerobik apa? Jogging, Mm-mm. naik sepeda, jalan santai, kan? Bisa senam saya bisa. Nah, pada situasi pandemi ini bagaimana yang dipilih? Kalau kita tidak bisa keluar di rumah kan boleh, kenapa enggak? Jalan di sekitar rumah kan cukup. Nyapu di rumah juga bisa kan olahraga. Jaga kalau bisa punya sepeda statis di rumah boleh. Kalau kita mah takut keluar rumah situasi gini. Tapi keluar rumah boleh keluar rumah tapi ingat protokol kesehatan. Iya. Kalau begitu jalan ke rumah ingat pakai masker. Nanti kalau ketemu teman jangan salaman, jaga jarak. Sampai olahraga semua ingat cuci tangan dulu, baru buka masker, baru aktivitas lain. Kan itu aja kuncinya. Oke dokter. Bisa lah, bisa, kenapa enggak? Iya, Makanya itulah namanya new normal, semua bisa, tapi ingat protokol kesehatan jangan dilupakan. Tuh. Kalau itu dilupakan ya sama dengan bohong gitu. Gitu. Iya dokter. Boleh ke undangan boleh, mau acara teman ya boleh, mengadakan pesta teman boleh, tapi dengan syarat yang adakan pesta juga harus tahu diri. Bagaimana kita bisa menjaga jarak antara undangan sama lain. Kalau itu yang datang tuh rumah sempit, datang 100 orang kan tidak mungkin. Kan nggak bisa, kan nggak mungkin kan? Iya. Nah, tentunya kita harus mengundangnya dibatasi, yang teman dekat saja, yang datang pun harus pakai masker. Sebesarnya jangan salaman, kasih tempat cuci tangan kan, kalau mau datang cuci tangan dulu, atau ada tunggu suhu, udah ketemu, jangan salaman, jaga jarak kan itu udah ada selesai. Kan bisa. Iya, dokter, betul dokter. Jadi harus sama-sama saling sadar sebetulnya dok ya. Kalau jangan sadar sudah tahu penting. begini, undangnya banyak, tempatnya sempit, sudah itu sampai sana makan prasmanan, buka masker ya kena sudah. Iya, betul dokter. Sulit kalau gitu Iya, ya. iya, iya. Makanya kalau bisa, saran saya sih kalau udah acara itu boleh. Apa kan alangkah baiknya kita undangan datang bukan prasmanan, pakai bungkus langsung diulang, selesai. Oh Tuh, iya. kan aman. Betul dokter. Waduh dokter ini betul-betul koreksi untuk masyarakat secara umum loh dok. Kadang kami pun dan termasuk saya tidak terpikirkan soal itu karena kalau misalnya sekarang kan sudah mulai nih dok diberikan di adat ataupun upacara Boleh. keagamaan pernikahan Boleh. gitu. Tapi kerap kali saya beberapa kali mungkin dok menjadi masalah. tidak memperhatikan hal itu. Selama menggunakan prasmanan kan ada masalah. Kita kan tidak melarang. Ada pun memang betul, tapi bisa nggak melaksanakan prasmanan. Nah disinilah kuncinya kita sebagai tenaga medis menyarankan, mengedukasi dan juga para aparat yang lain, baik itu korban desa adat, nanti kalau ada warganya silakan, tapi dipantau. Tolong ya, partisipasi begini boleh, jangan terlalu banyak. Kalau data ya atur jamnya dari jam pagi sampai malam kan boleh. Iya dok. Undang 100 datang 10 kan. Iya. Malam selesai juga, datang dapat kita juga aman kan gitu. Betul dokter. Jangan berpikiran seperti tidak COVID ya susah, kalau seperti sudah COVID jangan. Iya betul dokter ya sekarang. Itu yang jadi kendala.
prasmanan kan buka masker, masa kita makan pakai masker? Iya, benar. Boleh, tapi atur jarak. Oke, itu yang susah lagi. Saya jaraknya antara 1 meter Iya. boleh, tapi dimakan tapi 1 meter boleh. Oke. Setelah itu boleh. Kalau enggak bisa nanti ya sudah pakai. Tapi masukan dokter menarik, Dok. Dibungkus saja gitu, Dok ya. Bungkus, Terus nasi kotak aja silakan Udah kan? dikonsumsi di rumah Yang penting masing-masing. kita kan esensi kita ke sana kan mengucapkan selamat. Iya, betul, Ikut dokter. bersuka dan Doa. doa kan itu aja. Oke, Dok. iya dokter. Kalau nggak sempat dari rumah kan nggak apa-apa. Situasi pandemi ini kan boleh. Oke. Ya, WA sekarang ada medsos banyak. Maaf ya, ada bisa datang ke situasi ini. Selamat atas. Nah, kan sudah cukup kan? Iya, Kan dokter. juga gitu. Oke dokter, sebetulnya dengan situasi new normal ini masyarakat harus beradaptasi juga Iya dokter ya. sih. Semua komponen di masyarakat harus mulai Siapapun beradaptasi dan menyadari bahwa betapa pentingnya sebetulnya kita protokol menjaga kesehatan, ya. menjaga diri sendiri, orang lain, keluarga kita tentunya. dan masyarakat umum. Oke, masyarakat secara umum. Baik dokter, menarik sekali. Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, perbincangan kita pada sore hari ini bersama dokter spesialis jantung kami, itu tidak hanya menyoal tentang penyakit jantung seperti apa, tapi betapa pentingnya kita memperhatikan protokol new normal ini sebagai sarana dan juga sebagai panduan begitu, agar Anda, keluarga, dan semua orang bisa terlindungi dari yang kita sebut sebagai virus COVID-19 ini. Nah, teman-teman dan sahabat, kiranya ada pertanyaan dari sahabat di rumah, saya persilakan melalui live streaming kita Anda bisa langsung bertanya kepada dokter spesialis kami langsung. Kapan lagi kalau tidak di program Bincang Seputar Kesehatan pada sore hari ini, Anda akan mendapatkan jawabannya langsung dengan dokter spesialis kami. Gratis loh. Nah teman-teman, sebelum menunggu dok, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa kita yang ada di rumah, kalau olahraga dok, keluar misalnya bersepeda gitu, secara normal boleh nggak sih dok pakai masker ketika berolahraga keluar? Boleh. Oke. Karena situasi seperti ini kan harus pakai masker. Nah, cuma hati-hati. Kenapa? Kalau kita pakai masker yang terlalu ketat, ya resikonya akan terjadi apa? Pada saat kita melakukan olahraga, makanya jarang olahraga yang aerobik. Aerobik kadang kan berirama dia, tidak akan sampai harus ngos-ngosan lah. Itu pakai masker seperti masker ini, namanya masker medis, atau sekarang namanya surgical mask ini masih aman. Tapi kalau sudah olahraganya panjang itu boleh, tapi yang disarankan adalah pakai masker kain. Itu paling bagus kan melindungi, tetap jaga jarak, kita bisa olahraga. Karena kita udara yang kita keluarkan, CO2 itu jangan sampai tertahan. Nah, kalau itu sehirup lagi, kita juga menggenjot tinggi, ya itu nanti akan terjadi masalah. Iya dokter. Jadi disarankan olahraga tetap pakai masker yang mana? Jangan pakai N95 seperti saya ini, jangan. Iya dokter. Itu beresiko dia. Pakai yang masker paling bagus itu masker kain. Masker kain dokter Kita ya. kan presiden kita Pak Jokowi kan pakai masker kain kan? Diantar olahraga, tapi kita pakai jarak. Oh iya. Tetap Oke itu. dokter. Kunci protokol saya tetap jaga. Olahraga berlebih, jaga jarak. Masker. Habis olahraga sebelum ketemu cuci tangan. Bersihkan tangannya, jangan nyentuh yang lain dulu. Sudah kita bisa ngobrol sama teman, pakai pesil boleh, pakai masker. Iya. Jarak kita kan olahraga dapat, juga terhindar dari penularan virus kan itu prinsipnya. Iya, betul dokter. Nah tapi dokter, ini mitos atau fakta sih dok? Sebagian media mungkin menyebutkan bahwasannya virus itu sekarang bisa terbang di udara bebas gitu. Ini dari segi kedokterannya bagaimana dok? Ya memang kan terakhir ini rame bahkan sampai WHO pun merilis kan, bahwa itu memang penularannya melalui darah itu masih dipertanyakan. Namanya airborne itu masih. Tetapi kalau dari dasarnya kan penularan melalui droplet. Jadi kita ngomong seperti Mbak saya ngomong ini kan sudah terlindung ini. Kalau saya ngomong keras kan keluar percikan ininya ke teman. Tapi kalau kita pakai masker kan tidak mungkin. Ini ngumpul di sini aja. Oh iya. Kan tidak ada sampai kena kan. Nah itu tujuannya, itu namanya droplet. Tapi ada juga yang mikro droplet yang kecil-kecil. Nah inilah yang akan berterbangan. Tuh, tapi bukan airborne. Nah ini namanya aerosol. Siapa yang masuk aerosol banyak? Bagi mereka yang terkonfirmasi, yang kita sebut dulu dengan orang tanpa gejala, kan ini yang berisiko. Orang tanpa gejala kan tidak ada keluhan apa-apa. Kalau dia tidak pakai masker, dia ngomong suatu ngomong gini, keluar, diisap sama dia, kena dia. Kalau dia juga daya tahan tubuhnya bagus, tidak masalah. Dia jalan lagi, ketemu orang tuanya yang punya sakit jantung, ngomong sama orang tuanya, kena orang tuanya. Biasa pada saat di tracing sama rumah sakit, marah-marah.
Nggak mungkin dong orang-orang pasar, orang tua anak kemana. Memang ada kemana-mana orang tua yang membawakan siapa. Betul, Kan gitu di era transmisi lokal kan begitu. Coba tanya pasien pasti protes. Iya. Nggak mungkin dong orang pasien sakit di rumah aja. Ya memang betul di rumah. Yang membawakan siapa? Bukankah Anda yang membawakan setelah sempat keluar ke pasar, ke acara pesta, sambung ayam, itu kan bisa aja kan, nggak tahu gitu. Iya, betul dokter. Kadang sebetulnya Itu yang jadi miris melihat dok ya, dalam arti akhirnya. Oke, dari sisi profesi kesehatan betul-betul bagaimana inginnya membantu masyarakat mengedukasi, tapi di sisi lain ternyata beberapa pihak malah melonggarkan unsur-unsur dan niat kita ini dokter ya. Tetap, makanya itulah sadar tadi era new normal itu harus kan sering, maka sekarang kita dari tim medis atau dari sudah mengenal COVID betul kan tidak pernah lagi memikirkan kontak, tidak pernah, pasti ada yang kontak. Tapi kita mungkin dia kena dengan orang yang tanpa gejala ini. Iya, betul dokter. Nah dokter, di masyarakat kondisinya saat ini betul sekali dok apa yang dokter sampaikan, bahwa ketika di tracking oleh dinas kesehatan maka banyak yang menolak, itu yang melakukan penolakan atau bahkan marah-marah gitu dok ya, atau bahkan tidak menerima atau mengingkari bahwasanya situasi saat ini adalah situasi pandemi, tidak menerima dok atau bahkan menolak. Ada beberapa provokator yang mungkin dokter sudah tahu dan teman-teman pemirsa di rumah tentunya ya, ada beberapa pihak yang mengklaim bahwasanya pandemi ini dianggap sebagai suatu hal yang diada-ada gitu ya, mengada-ada gitu dok ya, bohong begitu. Padahal di sisi lain kita juga berusaha keras untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya ini situasi pandemi, jadi seluruh dunia kena efeknya. Iya betul dokter. Baik. Nah menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Kiranya ada yang mau bertanya, silakan saya tunggu pertanyaan Anda di live streaming Instagram kami begitu. Nah, oke. Ya. Sambil menunggu dokter, pertanyaan dari pemirsa kita, tadi dokter juga menyebutkan tentang stres, pengelolaan pikiran yang baik untuk kesehatan jantung kita dok. Nah, mitos atau fakta sebetulnya dok, kalau meditasi menjadi salah satu metode yang baik untuk menjaga kesehatan jantung kita? Ya, memang faktanya gitu. Salah satu komponen dari panca jantung sehat kan salah satunya adalah kelolalah stres. Bukan menghindari stres, bukan. Semua orang kena stres pasti. Cuma tergantung kan sekarang bagaimana mengelolanya. Salah satu upaya mengelola yang meditasi itu. Iya. Itulah mengelola stres. Kalau itu dikelola dengan bagus, stres kita tahu bahwa kalau stresnya tinggi, berarti apa? Kadar hormon di dalam tubuh kita akan naik. Salah satunya adalah katekolamin, adrenalin. Makanya orang stres pasti deg-degan kan? Ya karena adrenalinnya naik. Nah kalau ini kita kelola, ya, berarti kita bisa menurunkan risiko untuk kena serangan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, di situasi pandemi ini jangan stres. Kalau stres akan menurunkan tahan tubuh turun, maka gampang kena virus. Walaupun orang terkonfirmasi pun kalau itu tanpa gejala, dengan dia tidak stres itu akan menaikkan daya tahan tubuh, maka virusnya akan mati sendiri. Itu namanya sembuh sendiri dengan daya tubuh kita. Salah satu upaya yang kita meningkatkan daya tahan tubuh apa? Selain makan aja, jangan stres. Oh iya, kan betul gitu. dokter. Makanan sehat. Maka pada situasi pandemi ini harus jaga kesehatan. Salah satunya kan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Apa itu? Olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Berapa sih anjurannya? Normalnya itu kita istirahat 7 jam. Iya. Kalau bisa 7 jam. Kemudian olahraga teratur. Olahraganya gimana sih? Tadi sudah jelaskan olahraga yang aerobik. Berapa sih idealnya? Idealnya adalah kalau orang dengan penyakit jantung itu adalah 3 kali seminggu, jangan tiap hari juga. Oke, baik dokter. Kalau idealnya 3 kali seminggu itu sudah. Sekali olahraga berapa? Paling lama 30 menit. Oke. Istirahat yang cukup, baru terakhir makan yang bergizi. Makan yang bergizi, kan betul dokter. Nah dokter, terakhir nih dok, pencegahan penyakit jantung bagi kita nih dok, kaula muda, itu salah satunya kan juga pola makan kita dokter, selain pola hidup kita. Nah jenis makanan apa sih dok yang sebaiknya dihindari atau bagaimana mengatur pola makan yang baik agar kesehatan jantung kita tetap terjaga dok? Ya, jadi kalau pola makan, nah untuk penyakit jantung atau penyakit metabolik pada umumnya hanya 3 aja. Makan jangan terlalu tinggi karbohidrat. Karbohidrat akan jatuhnya ke kencing manis.
makan jangan yang terlalu enak. Kalau enak pasti tinggi kolesterolnya. Oke. Makan jangan terlalu asin. Kalau asin tinggi pasti akan darah tinggi kan gitu. Oke, Kan dokter. 3 itu aja dihindari. Lalu makan apa ada boleh asin? Boleh. Tapi harus proporsional. Ada porsinya. Jangan terlalu asin, boleh asin tapi jangan terlalu. Iya, Manis dokter. juga boleh, jangan terlalu manis. Kalau kita makan boleh. Boleh kan dia pakai gula boleh, tapi jangan orang kencing manis apa boleh? Ada obatnya namanya gula tropicana itu yang bukan dari gula tebu tapi dari gula jagung, kan gula juga. Oke, Nah, kan itu dokter. diatur. Iya, Makanya kalau makan jangan makan yang tinggi kolesterol. Makanya kalau makan yang tinggi kolesterol pasti enak. Iya. Contohnya keripik, kriang-kriang itu pasti tinggi kolesterolnya itu. Kalau enak pasti Tinggi kolesterol kolesterolnya, tinggi. kenapa? Iya betul dokter. Itu sejumlah ilustrasi yang singkat sekali Singkat, tapi ya. jelas dokter ya bagi kaula awam gitu. Baik dokter. Jadi saya simpulkan mungkin dok, kalau untuk pola makan jangan terlalu tinggi karbohidrat. Yang kedua terlalu enak karena pasti tinggi terkait dengan kolesterol. Yang ketiga adalah terlalu asin. Ya. Begitu dokter ya. Untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah dokter, mungkin closing statement nih kalau semisalnya pesan-pesan dokter kepada pemirsa dan pemerhati sahabat sehat Balimed untuk menjaga kondisi kesehatan jantung kita dan terutama apa yang perlu diperhatikan dalam era new normal ini. Silakan dokter. Ya. Pesannya. Ya ini yang paling penting di era new normal ini bagaimana kita tetap yang punya penyakit jantung atau orang yang punya risiko penyakit jantung biar bisa beraktivitas, bisa hidup sehat tetapi terhindar dari COVID. Ya salah satu caranya apa? Tetap pola hidup sehat, bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu aja. Jangan sampai lepas protokol kesehatan. Situasi pandemi protokol kesehatan harus. Iya. Tapi kalau bagi saya itu wajib hukumnya. Baik dokter. Dan bagi Anda tentunya dokter ya yang sudah punya misalnya keluarga penyakit jantung dan harus kontrol rutin ke dokter spesialis. Tetap kontrol. Tapi Iya. ingat protokol kesehatan. Betul dokter. Karena kita sendiri di Balimed maupun rumah sakit dimanapun di Singaraja, di Buleleng ini semua pasti coba lihat praktek dokter dulu kan biasa, sekarang lihat praktek semua dokter kan pakai gaun, misalnya pakai masker, ada pakai face shield, itu berarti dia memakai protokol kesehatan. Sekarang pasien kan sekarang semua pasien datang pasti pakai masker. Betul dokter. Berarti kita sudah sama-sama yang menjaga, kita juga menjaga pasien juga menjaga kita, juga untuk keluarga tercinta, juga untuk masyarakat. Iya. Kan itu kuncinya. Baik, tapi apakah hal ini bisa dilakukan di tempat non rumah sakit? Nah, saya tidak tahu. Iya, itu yang jadi masalah. dokter. Mungkin saja dia di rumah sakit sudah pakai APD lengkap, dia tidak terpapar. Begitu keluar rumah sakit, lepas maskernya, lupa jaga jarak. Nah, mungkin di situ yang kena. Nah, itu yang kita tidak bisa pantau. Kalau di rumah sakit saya yakin bahwa itu memang kecil resikonya. Karena sudah semua pakai pelindung, pasien pakai pelindung, yang memberi pelayanan pakai pelindung, kan otomatis risiko penularannya sedikit. Iya betul. Nah itu pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi jangan takut ke rumah sakit apalagi Anda yang memiliki jadwal kontrol yang rutin untuk ke dokter spesialis. Karena tentunya rumah sakit adalah salah satu tempat yang sebetulnya sangat safety begitu dokter ya. Sangat aman bagi Anda ketika harus berkunjung dan kontrol periksa ke dokter spesialis. Karena kami sudah menerapkan begitu khusus dan begitu perhatian pada protokol-protokol kesehatan. Oke. Nah teman-teman, sahabat dan pemirsa yang ada di rumah, apabila Anda misalnya memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi call center marketing kami, juga di 0813-3996-8403, maka pertanyaan Anda akan kami sambungkan kepada dokter spesialis kami langsung. Nah perlu kami sampaikan juga teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, program bincang seputar kesehatan ini akan rutin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan Buleleng pada khususnya masyarakat Buleleng sebagai upaya kami untuk memberikan informasi terupdate seputar situasi pandemi saat ini dan juga tentang topik-topik kesehatan. Apabila Anda misalnya memiliki masukan dan ataupun saran untuk topik kesehatan yang akan kita bahas, Anda juga bisa langsung menyampaikan melalui Messenger di Instagram kami ataupun Facebook kami. Nah dokter, terima kasih banyak dokter pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk masyarakat dan pemirsa sahabat sehat Balimed. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada sore hari ini juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan. Tetap
patuhi himbauan pemerintah, oke, untuk tetap menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, physical distancing, jaga jarak, kemudian makan makanan bergizi yang sehat dan juga berolahraga yang cukup begitu. Nah, teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, segitu dulu perjumpaan kita dalam program bincang seputar kesehatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa untuk program berikutnya. Oke, selamat siang. Salam sehat dari kami.